Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, luar biasa. SD tidak mudah sukses. Pembelajaran PPKN hari ini membahas tentang perbedaan agama. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 64. Saya hapus dulu papannya ya. Halaman 64 sudah dibuka anak-anak? Oke, kalau sudah dibuka diperhatikan di situ ya. Ada Nina dan teman-temannya. Ustazah bacakan dulu ya. Nina dan teman-teman memiliki agama yang berbeda-beda. Nina dan Deli beragama Islam. Mary dan Tony beragama Kristen. Made beragama Hindu. Sedangkan Lani beragama Konghucu. Mereka bermain dengan rukun dan saling menghargai. Ya, walaupun agamanya berbeda-beda, tapi kalau saat bermain kan tidak menghargai itu ya, tidak memperhatikan agamanya ya. Kalau main masa harus tanya-tanya agama dulu? Enggak ya, enggak boleh ya. Ini halaman 64 ya. Terus mereka bermain dengan rukun dan saling menghargai. Apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama? Kalau teman di sekolah pasti agamanya sama semua ya. Agamanya Islam semua. Sedangkan kalau di rumah pasti teman-temanmu memiliki agama yang berbeda-beda. Seperti temannya Nina tadi, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Konghucu. Nah, karena berbeda-beda agama yang berbeda-beda itu memang urusan pribadi dengan Allah ya, pribadi masing-masing dengan Allah. Tidak boleh dipaksakan, agama itu tidak boleh dipaksakan ya. Karena di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui negara ya. Yang 6 ada agama yang diakui itu ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Tapi walaupun berbeda-beda, mereka yakin ya semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan ya. Pasti memiliki Tuhan ya, memiliki Allah. Kalau di agama kita memiliki Allah ya. Pasti ada yang disembah, ada yang ada yang disembah, ada yang dilaksanakan perintah-perintah Tuhannya ya. Oke. Kemudian ada dialog ya antara Nina dan teman-temannya di bawah ini. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana sebaiknya sikap Mary? Ini ada yang mengucapkan gini. Menyenangkan sekali ya bermain lempar tangkap bola. Setelah istirahat, kita lanjutkan bermain yuk. Ya, jadi habis main lempar tangkap bola. Terus istirahat. Habis itu dia ngajak main lagi ya. Kemudian temannya itu tadi temannya yang beragama Islam itu gini. Maaf Mary, aku tidak bisa ikut bermain lagi. Aku harus pulang untuk beribadah ya, karena sudah waktunya sholat, sudah masuk waktu sholat. Jadi si Nina ini
pamitan, maaf ya aku nggak bisa ikut main lagi, aku harus sholat karena sudah masuk waktu sholat ya. Kemudian tentunya iya Mary, aku juga tidak bisa ya. Yang Nina dan Deli yang beragama Islam tadi pamitan pulang, tidak ikut bermain lagi karena harus sholat ya. Oke, jadi sebaiknya sikap Mary bagaimana? Apa harus dipaksa? Nina dan Deli, enggak, kamu harus main sama kita. Kamu harus tetap main sama kita, nggak boleh sholat. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh ya. Iya, tidak boleh. Kita harus sebagai Mary ya, kita sebagai Mary misalkan harus menghargai, oh ya, kalau sudah waktunya beribadah, ya harus, malah kita harus mendukung, kita harus memberi semangat. Iya, benar, kamu benar, kalau memang sudah waktunya beribadah, sudah waktunya sholat, kamu harus pulang, harus sholat gitu ya. Nanti kalau pengen bermain sama kita, selesai sholat, kamu boleh kesini lagi, main-main sama kita gitu ya. Gak boleh malah melarang untuk sholat, ya tidak boleh ya. Jadi jawabannya bagaimana? Bagaimana sebaiknya sikap Mary? Jawabnya adalah Mary membolehkan atau mengizinkan Nina dan Deli untuk pulang dan mengerjakan sholat. Boleh dijawab seperti itu ya. Oke. Kenapa sih ada agama yang berbeda-beda, Ustazah, di Indonesia ini? Kalau agama yang berbeda-beda itu tidak hanya dari dulu ya, dari zaman Nabi itu memang sudah ada agama yang berbeda-beda. Makanya Nabi diutus oleh Allah untuk menganut agama Islam ya. Jadi banyak pengikut Nabi Muhammad juga selain banyak yang mengikuti agama Islam, juga ada yang tidak mau mengikuti atau masuk ke agama Islam ya. Jadi mulai dari dulu sampai sekarang agama itu memang bermacam-macam. Tapi tugas kita kalau agamanya bermacam-macam di Indonesia ini, tugas kita adalah saling menghormati ya, saling bertoleransi keberagamaan ya, saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh menghina agama masing-masing orang ya, karena di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kafirun itu sudah tertulis bagaimana artinya, yang bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku ya, tidak boleh dipaksa, tidak boleh dihina ya. Oke ya. Oke, seperti itu. Terus kita lanjut mengerjakan soal yang halaman 65. Halaman 65 nomor 1. Tuliskan nama-nama agama di Indonesia. Sudah ya, sudah saya sebutkan tadi. Siapa yang bisa? Pertama, 1 agama Islam. Kedua, agama Kristen. Ketiga, Katolik. Keempat, Hindu. Kelima, Buddha. Keenam, Konghucu. Oke, silakan ditulis di bukunya nomor 1 halaman 65. Sudah ya? Oke. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2. Situ ada tabel. Berilah
Tanda centang pada sikap yang baik kepada teman yang berbeda agama. Atau silang jika tidak baik ya. Sikapnya tidak baik disilang. Oke, yang pertama, menyapa dengan ramah. Silang apa centang? Menyapa dengan ramah itu harus dicentang ya. Oke, yang kedua, mengajaknya beribadah sesuai dengan agamamu. Seperti tidak maksudnya ini, nah? Mengajaknya beribadah. Kamu agamanya Islam, kemudian temanmu agama Kristen. Kemudian kamu itu mengajak temanmu yang beragama Kristen tadi untuk sholat. Betul apa salah? Tak boleh ya. Itu adalah sikap yang salah. Jadi harus disilang. Oke. Berikutnya, yang ketiga. Tidak mau bermain bersamanya. Karena beda agamanya. Dia loh agamanya Kristen, aku Islam. Aku nggak mau main sama dia. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh ya. Jadi kalau main, main saja, main bareng-bareng walaupun agamanya berbeda. Ya. Jadi harus disilang. Kemudian yang keempat, tidak mengganggunya ketika beribadah. Silang apa centang? Tidak mengganggu saat orang beribadah itu harus betul ya, harus dicentang. Sikap yang betul. Yang terakhir, membantu ketika ia memerlukan bantuan. Centang apa sila? Membantu walaupun agamanya berbeda, tidak membantu, tidak tanya-tanya agamanya dulu. Kamu agamamu apa? Kamu jatuh, nggak tak tolong kalau kamu agamamu nggak sama-sama kayak aku. Nggak boleh ya. Jadi harus membantu ketika ia memerlukan bantuan harus dicentang. Itu adalah sikap yang benar. Oke. Sudah dijawab semua? Oke, lanjut ke halaman 71. Halaman 71. Ustazah. Di situ ada bacaan ya, Ustazah baca dulu. Ayo mengamati. Setiap hari, Deli memberi salam kepada ibu saat berpamitan untuk pergi ke sekolah. Siapa di sini yang kalau keluar rumah nggak mau pamit sama orang tuanya? Saya harap tidak ada ya. Kalau mau keluar rumah, mau sekolah, mau main, mau kemana pun aja harus berpamitan sama orang tuanya. Kalau misal orang tuanya tidak ada, pamitan sama siapa aja di rumah ya. Amin. Ya. Jadi biar orang rumah tidak mencari. Ya. Kalau kamu pamitan pasti tahu, oh ya mereka dia tujuannya ke rumahnya ini, ke rumahnya itu, gitu ya. Jadi tidak perlu mencari. Begitu juga dengan Tony. Tony tak lupa berpamitan kepada ibu sebelum berangkat ke sekolah. Sama ya, semua harus berpamitan kalau mau keluar rumah. Perhatikan gambar berikut. Jadi berangkat ke sekolah dulu ya Bu. Assalamualaikum. Kemudian dijawab ibunya. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya nak. Oke, kalau seperti itu berarti agama mereka apa? Islam. Ya, karena mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketika jawabnya seperti itu, agamanya apa? Tahu nggak? Agama Kristen ya. Semoga Tuhan memberkati itu agama Kristen. Saudara salamnya kok beda-beda ya. Ya, memang setiap agama memiliki salam yang berbeda-beda. Ada 6 agama, berarti ada 6 juga salamnya ya. Oke lanjut. Deli dan Tony berbeda
agama. Cara mengucapkan salam mereka juga berbeda-beda ya. Namun mereka tetap saling menyapa. Ketika bertemu dengan teman yang berbeda agama, mereka menyapa dengan sapaan umum, misalnya selamat pagi atau apa kabar. Ya, setiap agama mengajarkan untuk mengucapkan salam. Bagaimana cara mengucapkan salam sesuai agamamu? Kalau agama kita, cara mengucapkan salamnya seperti tadi ya. Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih artinya Ustazah? Assalamualaikum itu artinya apa? Itu kan bahasa Arab Ustazah. Aku nggak tahu artinya. Ya. Artinya Assalamualaikum itu apa? Semoga Allah memberkati keselamatan, memberikan keselamatan, rahmat dan keberkahan kepadamu. Ya. Terus dijawab Waalaikumsalam. Ya, keselamatan, rahmat dan keberkahan juga untukmu kepadamu. Ya, jadi saling mendoakan. Semoga kamu selamat, semoga kamu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Artinya dari Assalamualaikum. Jadi setiap salam itu pasti memiliki arti yang bagus. Itu mengandung doa, ya. Doa agar kita selalu dilindungi Allah. Misalkan kalau yang ini ya, yang agama Kristen tadi, semoga Tuhan memberkati ya. Itu juga mengandung doa, semoga Tuhan mereka memberkatimu gitu ya, agama Kristen ini ya. Semoga Tuhanmu memberkatimu gitu ya. Jadi semua salam itu intinya adalah saling mendoakan ya. Jadi kalau sesama Islam, kalau sesama Muslim ya, mengucapkan salam itu mendapatkan pahala. Yang mengucapkan salam mendapatkan pahala, yang menjawab itu hukumnya wajib ya. Jadi kalau ada yang salam, kita tahu kalau dia itu Islam, agamanya Islam ya. Dia salam ke kita, ke kita. Kemudian kita harus menjawabnya, itu hukumnya wajib ya, harus dijawab Waalaikumsalam ya. Terus kalau sudah misalkan yang mengucapkan salam tadi bukan orang Islam ya. Kalau kita tahu dia agamanya bukan Islam, Assalamualaikum gitu ya, misalkan dia seperti itu. Lalu kita jawabnya apa? Tetap dijawab tapi cukup waalaikum gitu ya. Nggak boleh lengkap, nggak usah lengkap ya. Cukup dijawab waalaikum gitu saja ya. Ingat-ingat nanti kalau misalkan ada saudara yang bertamu ke rumah kita dan dia agamanya non-Muslim, non-Islam gitu ya. Terus dia masuk ke dalam rumah kita terus mengucapkan salam Assalamualaikum. Kita cukup menjawab, kita lihat itu atau siapa gitu, namanya Muslim gitu. Jadi kita cukup menjawab waalaikum gitu ya. Tidak usah dijawab lengkap. Oke, kalau agama Kristen tadi seperti itu salamnya. Semoga Tuhan memberkati. Kalau di agama Hindu, kita dengar ini ya, Om Swastiastu gitu ya. Om Swastiastu itu juga artinya sama. Semoga Tuhan melindungimu. Tuhannya orang Hindu itu, ya pokoknya seperti itu. Doanya intinya itu sama doa ya. Doa supaya Tuhan memberkatimu atau melindungimu gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut nomor seperti tadi ya. Oke, kalau kita apa sih gunanya salam Ustazah? Kenapa sih kita harus salam? Ya, salam itu kan untuk menunjukkan keberadaan kita. Misalkan kalau kita di dalam ruangan, kemudian ada yang masuk, itu kan biasanya mengucapkan salam ya. Assalamualaikum. Kemudian kita memperhatikan siapa yang masuk. Jadi
salam itu juga bisa memberitahu keberadaan kita atau kita masuk ini, kita ada, gitu, mengucapkan salam, gitu. Jadi itu ya intinya salam itu selain untuk mendoakan, ya maksud dari salam seperti itu ya. Jadi supaya kita tahu ada keberadaannya, ada dia, gitu ya. Jadi juga bisa untuk perhatian ya, untuk menarik perhatian gitu, bukan menarik perhatiannya gimana ya, pokoknya agar supaya kita tahu kalau dia ada, kalau dia mengucapkan salam. Beda kalau kita misalnya dalam ruangan kemudian ada yang masuk, ya ada yang masuk tanpa mengucapkan salam, kita bisa tidak mengetahui kalau ada orang yang masuk gitu ya, tanpa kalau misalkan tanpa dia mengucapkan salam, jadi kita tidak tahu keberadaannya, ada di ruangan yang sama, ada di ruangan situ gitu ya. Jadi seperti itu maksudnya. Oke, demikian dari Ustazah. Cukup sekian ya. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah keanekaragaman agama di Indonesia. Itu ada 6 ya. Agama Islam, agama Kristen, agama Nasrani, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu yang diakui di Indonesia ya. Kemudian salam ya. Salam juga berbeda-beda karena agamanya 6, jadi ada 6 salam yang berbeda. Jadi diingat tadi ya, kalau mengucapkan salam itu wajib, apalagi yang menjawab juga wajib menjawabnya, wajib membalasnya. Tapi kalau yang mengucapkan salam itu tadi non-muslim, mengucapkan salam kepada kita hanya cukup menjawabnya waalaikum gitu ya. Oke, demikian pembelajaran PPKN hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.